dengan NIM 080113830096 dari kelompok 1, yang dimana di sini pada video berikut ini Mezi akan menjelaskan tentang codingan struct, yang dimana itu disuruh untuk membuat yang mengenai universitas, fakultas, dan jurusan. Di sini langsung saja. Jadi soalnya itu kan jadi pada soal pertama itu disuruh untuk buatlah program menggunakan state struct atau struct bersarang untuk merepresentasikan data tersebut dengan ketentuan program memiliki 3 struct, yaitu struct universitas, kemudian fakultas, dan jurusan, dan di mana dalam struct universitas itu terdapat nama univ, fakultas. Di dalam struct ini ada univ dan fakultas, kemudian di dalam fakultas terdapat kode fakultas, kemudian fakultas dan jurusan. Kemudian pada jurusan itu di dalam jurusan terdapat kode jurusan, dan juga banyak mahasiswa. Program menerima input, 1 itu universitas, 2 fakultas. Setiap fakultas memiliki 2 jurusan. Program harus menampilkan seluruh data universitas, fakultas, dan jurusan. Menghitung total mahasiswa pada setiap fakultas, menentukan jurusan dengan jumlah mahasiswa terbanyak. Oke, jadi itu soalnya. Sini Mezi langsung jelaskan codingan yang sudah Mezi buatkan. Yang pertama itu seperti biasa. Pada nested struct itu sama seperti bab berikutnya, di mana kita menggunakan input stream dan using namespace std terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan struct. Kemudian ini adalah nama objek. Pada struct itu ada nama objek dan elemen objek. Jadi pada struct itu ada nama objek, yang mana nama objek itu adalah jurusan, dan elemen objeknya itu ini. Tipe data yang mau kita gunakan pada struct. Jadi di struct itu kita harus menginisiasikan tipe data itu berbeda-beda. Bukan berbeda-beda, dia tuh lebih ke satu-satu. Jadi dia harus dipesan dengan satu-satu tipe data, yang dimana kode jurusan itu kita inisiasikan dengan string, kemudian jurusan kita juga pesan dengan string, dan banyak mahasiswa itu juga dengan string. Oke. Kemudian setelah membuat struct jurusan, kita buat struct fakultas. Jangan lupa pada struct itu harus buka kurung terlebih dahulu, kemudian tutup kurung dan titik koma. Itu sudah jadi ketentuannya. Kemudian struct fakultas itu sama seperti pada jurusan, itu tipe data string dan kode fakultas, kemudian string fakultas. Ini salah. Kemudian jurusan yaitu jurusan itu sudah diinisiasikan, atau tipe data jurusan itu dipesan dengan variabel J. Jadi J itu adalah jurusan. Jadi J itu adalah singkatan dari tipe data jurusan, yang dimana itu ada menggunakan array 2, sebanyak 2. Kemudian pada universitas juga seperti itu, string, yang dimana aku inisiasikan dengan M. Kemudian fakultas itu dengan F, itu tipe datanya variabelnya F dengan array 2. Jadi ini tipe datanya dan ini variabelnya 2, kemudian tutup. Nah, di sini kita mulai seperti bab-bab pada sebelumnya, itu in main. Kemudian pada in main ini kita baru membuat cetak dan cin. Kemudian universitas ini mana? Universitas ini adalah yang dimana ini kan, kenapa universitas ini kan di belakangnya. Ini adalah ini adalah nama variabel atau objek dari tipe data universitas yang sudah kita singkat. Misalnya kita tuh mau nulis universitas, tapi kita tidak mau dia tuh panjang-panjang lagi kan, ditulis universitas gitu. Oke. Begitu juga pada fakultas, yang dimana pada fakultas ini si F ini adalah nama tipe data
nama variabel yang dimana tipe datanya itu F, yang si F ini menyimpan, menginisiasikan kalau ini tuh fakultasnya ini. Oke, jadi di sini menjelaskan dikit lagi, menjelaskan ulang. Jadi kenapa jurusan ini kita singkat dengan J2 ini, yang dimana ini adalah tipe data dan ini adalah variabel, nama variabel atau objek dari tipe data jurusan ini, supaya kita itu tidak perlu menuliskan tipe data ini berulang kali. Oke, yang dimana J ini akan menyimpan data jurusan ini sebanyak 2. Kemudian begitu juga kepada fakultas. Nah, universitas ini sama aja, itu kayak tipe datanya universitas, kemudian kita inisiasikan dengan nama variabel atau objek dia tuh U. Oke, kemudian kita seperti biasa integer I, K, integer maksimal, I ini untuk perulangan ini nanti, K juga. Kemudian kenapa tidak J? Karena di sini kan ada J, jadi nggak mungkin dia nanti bakal double dan dia bakal error. Kemudian integer max sama dengan min 1 itu berguna untuk di sini nanti, untuk kondisi pada saat total. Kemudian string L, integer T dan X. Kemudian kita cetak, masukkan data, line, enter, cout, masukkan nama universitas yang mana ini nanti untuk kita memasukkan nama universitas yang mau kita masukkan. Get line, in di mana cetak baca universitas dot m yang ini tadi. Mana? Nih, univ jadi dia tuh mau dan ini dia dibaca jadi satu. Di C-in dia mau dua-duanya itu, dia manggil seterak ini. Kemudian cout and line. Get line itu untuk apa? Jadi jadi get line itu adalah untuk supaya kita tuh membaca spasi dari variabel, misalnya kita ketik universitas apa gitu kan, itu akan disimpan ke variabel si M ini nanti, yang dimana objeknya itu kan U kan. Jadi universitasnya itu misalnya kita ketik, aku misalnya ketik Universitas spasi Negeri pada spasi Padang. Nah, itu kan ada spasi. Nah, guna guideline itu, misalnya nih aku udah tulis spasi nih. Kalau misalnya aku nggak tulis guideline di codingan aku, nah itu bakal universitas spasi. Nah, itu nggak kebaca lagi dari spasinya yang Negeri Padangnya tuh nggak bakal di COT sama si programnya. Tapi kalau kita gunain guideline, dia bakal muncul semua apapun yang kita inputin itu bakal muncul dan itu akan disimpan ke variabel M yang mana objeknya tuh universitas ini kan. Kemudian enter, kita lakukan perulangan I sama dengan 0, I lebih kecil dari 2. Kemudian I++, kemudian cetak masukkan data fakultas I plus 1, enter. Kemudian cout kode fakultas, getline CIU dot U titik F perulangan I, yang dimana itu kode fakultas, yang dimana ini bertujuan untuk dia kan minta kode fakultas sebanyak misalnya 2 kali kan, karena dia I lebih kecil dari 2. Nah, dia meminta kode fakultas sebanyak 2 kali, yang mana itu akan disimpan ke variabel KF ini, itu untuk akan disimpan juga ke objek fakultas I ini. Kemudian CO nama fakultas, yang dimana itu sama aja pada sebelumnya, itu dia get line in U F perulangan I kemudian titik fakultas, dari mana nanti nama fakultas ini akan disimpan ke variabel F, ini objeknya itu FI, ini U. Ini untuk universitas, ini memang sudah jadi ketentuannya, dimana kalau kita mau menggunakan C ini tuh harus ditulis semua. Dia tuh mau disimpan dalam bentuk apa. Ini kan pertama kan dia mau universitas dulu. Ini kan untuk fakultas. Jadi dua-duanya universitas, kemudian fakultas, ini kan perulangan I, kemudian kode fakultas sesuai sama yang kita mau COUT. Ini fakultas, kemudian enter, kita lakukan perulangan lagi yang dimana K itu sama dengan 0, K lebih kecil dari 2, K plus plus itu untuk jurusan. Oke. Kemudian cetak masukkan data jurusan K plus 1. Kemudian cetak kode jurusan, baca semua spasi yang saya masukkan dari COT ini. CIN itu akan ke kode itu akan disimpan ke kode jurusan. Kemudian ini perulangan F dan JK jurusan.
Kemudian disimpan juga ke nama objek universitas. Begitu juga pada nama jurusan, sama saja, hanya diubah pada bagian belakangnya saja. Kemudian banyak mahasiswa, itu juga sama saja. Kemudian enter, tutup, tutup tutup kurawal lagi yang bagian for. Ini N4, yang ini juga N4 yang kedua. Kemudian kita cetak data universitas, yang dimana ini kan untuk kita men-seot atau dia meminta dulu nih apa untuk meminta datanya, kemudian dia akan dicetak ke data ini, dia akan langsung dikeluarkan cetakan dari data yang kita masukkan tadi, yang dimana dia langsung ceot line data universitas line enter, kemudian cetak universitas, itu akan disimpan ke universitas, ke variabel m, nama objeknya U, kemudian enter, lakukan perulangan lagi, I sama dengan 0, I lebih kecil dari 2, I plus plus, yang dimana total itu sama dengan 0, diinisiasikan dulu kalau totalnya itu adalah 0, kemudian cetak N fakultas, I plus 1, enter, kemudian cetak kode, U, cetak kode tadi disimpan ke kode fakultas, yang dimana ini adalah, yang dimana nama objeknya itu FI, kemudian U, oke? Bentar. Oke, jadi maksudnya itu seperti ini ya teman-teman. Mungkin kalian masih agak bingung ini tuh gimana. Misalnya nih, U ini adalah wadah, wadah atau tempat utama atau tempat besarnya. Kemudian FI ini adalah, dia tuh kayak sebuah, apa ya? Hmm, Nah, misalnya kan ini kan sebuah wadah, yang dimana di dalam sebuah wadah ini kita tuh mau folder kan. Nah, ini foldernya nih si FI ini. Oke, jadi folder FI ini, ya maaf teman-teman, sini jadi aku jelasin ulang ya. Jadi U ini kan sebuah wadah, wadah besarnya atau wadah utamanya. Kemudian di dalam wadah ini kan ada folder. Folder itu adalah fakultas, fakultas dengan indeks I, yang dimana kita tidak tahu nih indeks I-nya berapa, perulangannya misalnya 0, 1. Kemudian ini adalah data spesifik atau data yang mau kita cari. Inilah nanti yang mau kita gunakan ini, kode fakultas. Begitu juga, ini juga cetak nama, yang dimana sama ini wadah besarnya itu universitas, kemudian fakultas I ini adalah ini mana folder di dalam U ini ada foldernya itu dengan indeks I yang kita tidak tahu berapa, misalnya 0, 1. Kemudian ini adalah data yang mau kita mau atau kodenya gitu. Kemudian enter, lakukan perulangan K sama dengan 0. K lebih kecil dari 2 sama seperti tadi. Yang dimana bedanya itu kalau misalnya ini U itu sebuah rumah. Sebuah lemari. Lemari U. Yang dimana di lemari itu kita mau ngambil, kita buka laci dulu kan. Yang dimana lacinya itu adalah F, I dengan nomor sekian misalnya. Kemudian di dalam laci ini kita mau lagi kotak, kita ada lagi kotak di dalam laci kan ada lagi kotak begitu, yang mana itu adalah JK, yang mana itu adalah jurusan dengan indeks K, itu tidak tahu berapa, misalnya nomor sekian. Kemudian ini kode jurusan ini yang kita mau isinya gitu, oke. Kemudian cetak cetak nama, cetak cetak nama, kemudian cetak mahasiswa, ini untuk jurusan, ini banyak mahasiswa. Kemudian kita inisiasikan ini integer jumlah sama dengan 0, kemudian perulangan for sama dengan 0, X lebih kecil dari U, F fakultas, ini perulangannya itu X sama dengan 0, X lebih kecil dari U, kemudian F dengan indeks I yang tidak tahu kita berapa, misalnya yang kita CO itulah yang bakal nanti jadi perulangannya, kemudian jurusan K, BM banyak mahasiswa, length panjang yang stringnya gitu, kemudian buka kurung tutup kurung, baru X plus plus. Oke, kemudian sini prosesnya yang mana jumlah itu adalah sama dengan jumlah dikali 10 dengan seperti tadi, ini adalah wadah besarnya, yang dimana ini foldernya dengan indeks I, jurusan, perulangan dengan indeks K, BM banyak mahasiswa, X dikurang 0, tutup kurung, kemudian T sama dengan T plus jumlah. Kemudian kondisi if jika jumlahnya itu lebih besar dari max, maka max itu sama dengan jumlah. Kemudian L-nya itu U universitas wadah besarnya, kemudian F ini
adalah foldernya. Ini ada foldernya lagi atau ini laci, ini kotak. Jadi di dalam laci ada kotak lagi. Baru kita mau isinya itu jurusan. Oke, kemudian tutup perulangan, tutup perulangan. Ini tutup if, ini tutup perulangan, kemudian enter, baru akan cetak total mahasiswanya dan akan disimpan ke variabel T, kemudian tutup kurung, cetak lagi jurusan dengan mahasiswa paling banyak adalah itu cetak akan disimpan ke variabel L, dan cetak dengan banyak mahasiswa dan akan disimpan ke variabel max. Oke, mungkin segitu aja untuk codingan pada Lamsel nomor 1 di sini. Oke, di sini langsung saja easy running supaya kita bisa lihat hasil dari program yang sudah Mezi buat. Oke, sepertinya di sini ada kesalahan. Bentar, lagi nge-lag. Oke, bentar ya. Nah, sini sudah kelihatan kan teman-teman. Di sini masukkan data universitas. Di sini misalnya kita masukin apa ya? Oke, di sini misalnya kita masukin universitas, masukkan nama universitasnya itu Universitas Negeri Padang. Terus data fakultas satunya itu misalnya fakultas teknik. Fakultas teknik. Nama fakultasnya fakultas teknik. Kemudian jurusannya, kode jurusannya 01. Nama jurusannya Pendidikan Teknik Informatika. Pendidikan Teknik Informatika. Banyak mahasiswanya 150. Masukkan data jurusan kedua 02. Nama jurusannya Teknik Elektro. Kemudian banyak mahasiswanya 120. Oke, udah data fakultas 1. Kita lanjut ke data fakultas 2, itu FPV atau Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Kode jurusannya itu 03. Tata Busana 200. Ini 04. Tata Boga 180. Dan dia langsung ngecetak yang kita masukkan tadi, di mana data Universitas Negeri Padang, kemudian Fakultas 1 itu kodenya FT, nama fakultas teknik, jurusan 1 Pendidikan Teknik Informatika 150. Jurusan ini 02, Teknik Elektro, mahasiswa 120, totalnya itu 270. Kemudian Fakultas 2 itu FPP, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, kodenya 03, Tata Busana dengan banyak mahasiswa 200, jurusan 2 itu 04. Kemudian Tata Boga itu 180, totalnya 380. Dan jurusan dengan mahasiswa paling banyak adalah Tata Busana dengan banyak mahasiswa 200. Oke, mungkin segitu aja kalau untuk hasil inputan dari nomor 1, Lamsel nomor 1. Langsung aja ke pseudocode.
Jadi sini langsung saja Messi jelasin. Jadi yang pertama itu kalau untuk di pseudocode ini seperti berbeda sedikit dari pseudocode pada sebelumnya, di mana di sini kita menggunakan jurusan dengan type record, itu udah jadi ketentuannya. Kemudian buka kurung, KJ itu dengan tipe disimpan dengan tipe data string, kemudian J juga disimpan dengan data string, BM itu banyak mahasiswa itu disimpan dengan tipe data string, kemudian type fakultas record sama, kemudian ini juga sama. Nih, U itu dengan universitas, yang mana ini kan tipe datanya, itu akan disimpan ke variabel U, kemudian I, kat, X, P, max, dan jumlah itu dengan tipe data integer, L dengan string, kemudian begin, yang dimana baca atau read, universitas itu wadah utamanya, kemudian yang mau disimpan variabel M ini akan ini nama objeknya. Kemudian perulangan for I sama dengan 0 atau I disimpan dengan 0. Tu 1 do read U, wadahnya itu U, kemudian ini adalah foldernya, dan ini seperti tadi ini adalah yang isi yang mau simpan, itu sama saja. Kemudian for K menyimpan 0 to 1 do read sama saja. Kemudian N4 cetak data universitas write UM, max itu disimpan dengan min 1, kemudian perulangan for I sama dengan 0 to 1 do, T disimpan dengan 0, kemudian write UF dengan indeks I, kode dengan kode fakultas, ini fakultas, kemudian perulangan for K menyimpan 0, kemudian to 1 do write U, ini wadahnya, kemudian ini misalnya kita umpamakan ini adalah lemari si U ini, kemudian itu di dalam lemari itu ada laci yang bernama fakul F itu dengan indeks I, kemudian di dalam laci itu ada kotak lagi yang bernama J dengan indeks K, kemudian isinya itu adalah kode jurusan. Oke, itu sama saja, ulangi tadi. Kemudian jumlah sama dengan disimpan dengan 0 for 0 to length U sama seperti tadi. Min 1 do jumlah itu menyimpan jumlah dikali 10 sama aja. Kemudian N4 T itu menyimpan T ditambah jumlah. Kemudian if jumlah maksimal, jika jumlah itu lebih besar daripada maksimal, maka maksimal itu sama dengan jumlah. Kemudian L itu sama seperti tadi, itu wadah besarnya U, F dengan indeks I, J dengan indeks K, kemudian isinya itu J. Kemudian N-if dan N4, write T, N4, kemudian write L, write max, dan N. Mungkin kalau untuk pseudocode langsung nomor 1 segitu aja. Kita lanjut langsung ke apa namanya? Ke chart langsung nomor 1 yang dimana nih. Oke. Ini kita mulai, kemudian kita men-nya ke UM, kemudian kita lakukan perulangan I sama dengan 0 to 2, dan dia berproses, kalau dia true dia masukkan fakultas, tapi kalau dia false dia bakal langsung ke data universitas. Kemudian dari sini misalnya dia true, dia langsung masukkan data fakultas, dan ke sein U dengan universitas, kemudian foldernya fakultas dengan indeks I, kemudian isinya itu KF, lanjut ini F, kemudian lakukan perulangan lagi, yang dimana K sama dengan 0 to 2, kalau dia true dia lanjut ke CO masukkan data jurusan, tapi kalau dia false dia langsung I++, dan ulang lagi ke sini. Oke, kemudian dia langsung kalau misalnya dia true tadi kan dia masukkan data jurusan sama seperti kayak di atas tadi, kemudian dia K++, dan dia lanjut ke sini, lakukan perulangan lagi. Kan kalau dia false dari sini tadi, dari kalau I-nya itu sama dengan 0 dan to 2, kalau dia false dia langsung ke data universitas, dan
kemudian dia akan mencetak UM, kemudian dia bakal melakukan perulangan lagi, yang dimana I sama dengan 0 to 2, kalau dia true dia bakal ngeproses, kalau T itu totalnya itu sama dengan 0, kemudian dia bakal mencetak fakultas dan C ini, dan dia lanjut ke perulangan K, yang dimana itu tuh jurusan, K sama dengan 0 to 2, kemudian disimpan ke true, yang dimana itu adalah untuk jurusan, kemudian lanjut ke sini, lanjut ke proses jumlah sama dengan 0, kemudian dia melakukan perulangan X sama dengan 0 to ini to universitas, foldernya itu F dengan indeks I, jurusan dengan indeks K, BM length. Kemudian kalau dia true dia bakal lanjut ke proses jumlah sama dengan jumlah dikali 10 dan seterusnya. Lanjut dia bakal ngeproses X plus plusnya dan dilakukan perulangan. Kalau misalnya perulangannya salah, dia tidak benar atau false, dia langsung ke T sama dengan jumlah atau T ditambah dengan jumlah. Oke. Nah, ini tadi kan kalau dia misalnya perulangan di sini dia false, dia langsung turun ke sini. Ke T sama dengan I plus plus, dan I plus plus bakal proses lagi ke I plus plus yang di sini. Oke, jadi dia tuh emang panjang banget dan dia berputar-putar gitu. Oke, di sini lanjut. Misalnya dia sini sudah kan, dia ke jumlah ini, dia lanjut ke if jumlah itu lebih besar, jika jumlahnya lebih besar pada max, dia bakal ngeproses maksimal itu sama dengan jumlah. Kemudian proses L sama dengan universitas wadah besarnya dengan folder I, dengan folder fakultas dengan indeks I dan jurusan dengan indeks K, kemudian isinya itu J. Oke, dia langsung ke proses K++, dia langsung lanjut lagi ke sini sampai dia memenuhi. Kalau sudah memenuhi, dia bakal ngecetak terusnya. Nah, ini L ini dari mana? L ini dari perulangan yang ini tadi. Nih, kalau dia false dari I sama dengan 0 to 2, kalau dia false dia langsung ke L ini tadi. Ke L baru ke max dan selesai. Mungkin segitu aja kalau untuk program codingan, kemudian pseudocode dan flowchart langsung nomor 1. Kalau misalnya ada kesalahan atau banyak kekurangan, Mezi mohon maaf. Di sini juga Mezi masih belajar, jadi masih banyak banget kesalahan dan masih banyak banget yang belum mengerti. Mohon maaf sekali lagi. Mezi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.